Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hanya atas izin dan rahmat Allah jualah. Pada pagi hari ini bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita awali dengan ayat ke-116 pada surah ke-9, surah At-Taubah, dan kita mengakhirinya pada ayat ke-118. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan membaca, melantunkan, menyimak, dan mendengarkan ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menyongsong pesan-pesan yang terdapat di dalam ketiga ayat yang kita baca pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat ke-113 sampai dengan ayat ke-115 yang telah sama-sama kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Melalui ayat 113 sampai dengan ayat ke-115 kemarin, kita telah mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun bagi orang musyrik walau mereka kerabat dekat. Sesudah nyata bagi mereka bahwa mereka menjadi penghuni api neraka. Dan begitu juga ketika di dalam ayat 114 kita mendapati dan permohonan ampun oleh Ibrahim untuk bapaknya hanyalah karena janji yang sudah dibuatkan dengan dia. Tetapi setelah nyata kepadanya bahwa dia musuh Allah, ia pun melepaskan diri daripadanya. Ibrahim sungguh lembut hati dan amat perasa. Dan di dalam ayat ke-15, Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum yang sesudah ia memberi petunjuk kepada mereka, sampai ia menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka pegang teguh, yaitu takwa. Allah Maha Tahu akan segalanya. Nah, untuk menjadikan agar ayat ini lebih mengesankan dan memberikan pesan pula kepada kita semuanya, pada pagi hari ini perlu kiranya kita melengkapi atas apa yang kita pahami dari ketiga ayat ini dengan asbabun nuzul yang telah dituliskan oleh para ulama dan mufassir, bahwa sesungguhnya ayat-ayat ini terkait pula dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada paman yang sangat dicintainya dan terus melakukan pembelaan kepada diri Nabi Muhammad semasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil ketika ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Maka itulah pamannya Abu Thalib yang terus melakukan pembelaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada akhir kehidupannya, Nabi Muhammad SAW terus berupaya agar pamannya ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyampaikan kalimat tauhid, yaitu bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apapun yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesantunan dan penuh kesabaran dan kecintaan kepada pamannya, maka ternyata tetap saja pamannya enggan mengucapkan kalimat tauhid itu. Sebagaimana kita dapati bahwa kelompok-kelompok yang tidak menyukai Nabi Muhammad SAW dan mereka pun adalah merupakan kerabat pula dari Abu Thalib, terus melakukan hal yang sama, melakukan penentangan atas apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika pada akhir kehidupannya Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka Rasulullah SAW pun bersabda, demi Allah, aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang untuk berbuat demikian. Maka turunlah ayat ini yang dengan tegas melarang Nabi dan kaum muslimin untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka termasuk keluarga terdekat. Dan semoga hal ini menjadi sebuah pembelajaran pula bagi kita, Bapak dan Ibu, bahwa sesungguhnya kita berkewajiban untuk berikhtiar kepada sanak dan kerabat kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita,
adalah bagaimana kita berupaya saling kuat menguatkan di dalam iman, dalam Islam kita. Namun pada akhirnya petunjuk hanya Allah lah yang memilih haknya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita terus bersama orang-orang yang kita cintai, sanak dan kerabat kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat senantiasa dalam limpahan rahmat, barakah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah, bersama-sama kini kita menelusuri pesan terbaru yang kita dapati dalam 3 ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam ayat ke-116, innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Milik Allah segala kerajaan langit dan bumi. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Bagimu tiada pelindung dan penolong selain Allah. Ayat ke-117. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqum minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Allah telah memaafkan Nabi dan kaum muhajirin dan ansor yang telah mengikutinya pada saat yang sungguh sulit. Sesudah hati sebagian mereka hampir menyimpang dari tugasnya. Tetapi kemudian Ia memaafkan mereka. Kepada mereka, Ia Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ketika kita menggunakan salah satu referensi yang kita baca pada pagi hari ini dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, kita mendapati satu keterangan di dalamnya. Kaum muhajirin yang mula-mula meninggalkan tempat tinggalnya di Mekah dan mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah. Kaum Ansor penduduk Madinah menerima mereka ke kotanya dengan penuh rasa hormat dan ramah sekali. Kedua golongan ini orang yang gigih sekali dalam membela Islam, dan keimanan mereka telah diuji dengan segala pengorbanan yang tidak sedikit. Tetapi pada saat-saat menghadapi kesulitan dalam ekspedisi Tabuk, ada beberapa orang di antara mereka, bukan dikarenakan mau menyimpang, tetapi karena kelalaian dan sifat kelemahannya sebagai manusia. Mereka tak sampai ikut berangkat. Mereka dimaafkan, dan kemudian segala kewajiban dilaksanakan dengan penuh semangat pula. Ayat ke-117. Allah telah memaafkan Nabi dan kaum muhajirin dan ansor yang telah mengikutinya pada saat yang sungguh sulit, sesudah hati sebagian mereka hampir menyimpang dari tugas. Maka keterangan terkait dengan hal ini, perhatikanlah bahwa menyimpang dari tugas hanyalah kecenderungan yang terbawa oleh sifat kelemahannya sebagai manusia dalam menghadapi kesulitan-kesulitan baru. Itu pun hanya beberapa orang untuk waktu tertentu. Dan karena rahmat Tuhan juga itu pun dapat diatasi. Dengan demikian mereka akhirnya melaksanakan tugas masing-masing. Dan kelemahan yang datang dengan tiba-tiba itu, mereka pun dimaafkan. Ada 3 kekecualian seperti yang disebutkan dalam ayat berikutnya. Ayat ke-118, dan memaafkan juga kepada mereka bertiga yang ditinggalkan. Karena merasa bersalah, sehingga bumi yang begitu luas pun terasa sempit bagi mereka. Dan jiwa mereka lah yang jadi sempit tertekan. Dan mereka menduga tak ada perlindungan dari Allah selain bila kembali kepadanya. Kemudian Allah memaafkan mereka agar mereka bertaubat. Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pengasih. Shadaqallahul Azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, melalui ketiga ayat yang kita baca pada pagi hari ini, setelah kita mendapati bahwa begitu banyaknya ayat-ayat yang telah Allah hantarkan kepada kita semuanya,
mengenai bagaimana sikap dan perilaku orang-orang yang kufur kepada Allah, orang musyrik, dan orang-orang munafik itu. Kita membicarakan melalui ayat-ayat ini sikap dan karakter yang tidak terpuji. Seraya kita berharap dan berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dengan kita telah mendapati begitu banyaknya Allah menghadirkan kepada kita semuanya ciri-ciri daripada orang munafik dan sikap dan perilaku serta perkataan apa saja yang dikeluarkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kufur kepada Allah itu. Semoga kita terus dengan penuh kesabaran, keistiqomahan mampu menelisik ke dalam diri sehingga seandainya di antara karakter-karakter ataupun ciri-ciri itu masih terdapat di dalam diri kita, semoga kita memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar semua itu dapat terkikis sama sekali di dalam kehidupan ini, agar kita dapat merasakan kemurnian dan kesejukan di dalam iman itu. Maka kita bisa mendapati bahwa pada pagi hari ini di dalam ayat ke-116, Allah tidak lagi berbicara tentang anak manusia, tetapi Allah menyampaikan keberadaan dirinya di hadapan kita semua. Ketika Allah mengatakan innallaha lahu mulkus samawati wal ard, bahwa sesungguhnya Allah dan baginya kerajaan langit dan bumi ini, yuhyi wa yumit, dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tiada pelindung selain daripada Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Hingga kalau saatnya kita memperhatikan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, ingin sekali Bapak dan Ibu mengajak diri saya dan masing-masing membayangkan keberadaan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Seandainya kita sedang berada di dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan sekali untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tiba-tiba kita berjumpa dengan seseorang yang pada dirinya terdapat kapasitas untuk memberikan bantuan dan pertolongan itu. Ia memperkenalkan dirinya, bahwa dirinya memiliki segala sesuatu yang sesungguhnya di dalamnya terdapat sesuatu yang kita butuhkan dan kita menginginkan pertolongan darinya. Maka apa yang kita rasakan pada saat itu, boleh jadi kita akan merasa sukacita, dan serta-merta beban yang begitu berat yang terasa di dalam diri boleh jadi terasa seakan-akan sudah terangkatkan. Padahal sosok orang yang kita maksudkan tersebut belumlah mengulurkan bantuannya kepada kita. Apalagi kalau saya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menghadapi permasalahan itu dan kita berupaya mencari bagaimana pertolongan-pertolongan kita dapatkan agar kita terlepaskan dari himpitan permasalahan itu. Maka ketika kita mendapati seseorang yang sangat tepat, maka boleh jadi sebagian daripada persoalan itu seakan-akan telah terlepaskan dari kehidupan ini. Bukankah hal inilah yang kita rasakan ketika kita menderita sakit yang sangat berat misalnya? Maka ketika dalam keadaan kesakitan seperti itu, ketika kita pergi ke salah satu rumah sakit dan kemudian menjumpai dokter, maka seakan-akan 50% dari sakit kita itu telah terhapuskan. Dikarenakan termotivasi kita bahwa kita akan tersembuhkan dengan adanya pertolongan yang diberikan oleh dokter dan timnya itu. Maka pada pagi hari ini kita bisa mendapati bahwa Allah menyampaikan innallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Yang memperkenalkan kita itu bukanlah seorang dokter, bukanlah seorang yang memiliki kekayaan, bukanlah seseorang yang memiliki kekuasaan, tetapi Allah yang memiliki seluruh dokter itu. Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha kaya, dan Allah maha berkuasa itu. Maka sepatutnya ketika kita menyadari benar hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan terutama ketika kita mendapati ayat 116 ini, sepatutnya kebahagiaan yang kita rasakan di pagi hari ini jauh berlipat ganda tingginya dibandingkan kebahagiaan kita ketika kita merasakan mendapatkan uluran tangan dari seseorang yang ingin menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kita dapati pada diri Nabi dan Rasul
para pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, dan bahkan pada kisah-kisah Nabi dan Rasul terdahulu bahwa begitu banyaknya persoalan dan tantangan yang mereka hadapi, namun begitu dekatnya dan begitu yakinnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seberat apapun persoalan yang mereka hadapi itu, sehingga seakan-akan menjadi ringan di dalamnya. Seperti halnya yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam ketika pasukan Fir'aun yang begitu besar jumlahnya mengejar mereka dan mengancam akan melakukan sesuatu yang sangat buruk terhadap Nabi Musa, Nabi Harun, dan pengikutnya. Dan ketika pengikut Nabi Musa telah menyampaikan kepada Nabi Musa, itu mereka sudah terlihat dan akan habis, mereka dihabisi oleh orang-orang itu. Namun Nabi Musa alaihissalam begitu kuat keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu tenangnya hingga ia mengatakan kepada pengikutnya, tidak perlu takut karena Allah pasti akan memberikan petunjuknya. Dan bukankah hal itu pula telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada dalam gua bersama sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka melihat bagaimana orang sudah berlalu lalang untuk mencari dan membunuh mereka. Maka Nabi Muhammad SAW atas izin dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan gentar, jangan sedih, karena sesungguhnya Allah menyertai kita semua. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita mendapati beberapa ayat selalu dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah ini. Betapa setelah begitu banyak kita menelusuri ayat-ayat yang menggambarkan karakter-karakter yang tidak terpuji dan tidak disukai oleh Allah, maka selalu Allah menghadirkan dan menyelipkan kemudian untuk kita semuanya ayat-ayat yang sangat menunjukkan bagi kita semuanya. Sebagaimana kita mendapatinya pada ayat 100 beberapa waktu yang lalu kita membacanya. Ketika Allah menyampaikan wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Maka pada pagi hari ini Allah tidak saja menggambarkan melalui ayat sebelumnya mengenai ganjaran apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang begitu tulusnya dalam keimanannya. Maka pada pagi hari ini kita bisa mendapati Allah memperkenalkan sosok dan keberadaan dirinya, bahwa Allah sesungguhnya pemilik kerajaan langit dan bumi, dan Allah yang menghidupkan dan mematikan setiap hamba yang telah diciptakannya. Maka apakah sepatutnya kita menyisihkan Allah untuk mendapatkan bantuan dari pihak ataupun orang-orang lain di seputar kehidupan ini? Maka sepatutnya pertolongan utama, perlindungan utama yang kita mohonkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan itu Allah pun memberikan petunjuk yang terbaiknya serta ketentuan takdirnya bagi kita semuanya. Begitu juga kita mendapati bahwa pada pagi hari ini Allah tidak saja memperkenalkan bahwa dirinya penguasa langit dan bumi yang menghidupkan dan mematikan, namun Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Dan Allah menyampaikan di dalam ayat ini bahwa Allah Maha Penerima Taubat. Allah menyampaikan di dalam ayat ini bahwa bagaimana dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita ketika kita menelusuri ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad SAW begitu lembut hatinya, selalu berbaik sangka, sehingga ketika beberapa orang yang notabene orang-orang munafik itu mencari-cari alasan untuk tidak ikut serta di dalam perang Tabuk, dan Rasulullah pun mengizinkannya. Dan sebagaimana kita bisa mendapati dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa betapa Allah memberikan teguran kepada Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya orang-orang itu hanyalah sekedar mencari-cari alasan untuk tidak ikut di dalam perang Tabuk itu sendiri. Dan kita bisa mendapati pula bahwa di dalam ayat ini Allah menyampaikan begitu indahnya untuk kita semuanya bahwa sesungguhnya perjalanan kehidupan Rasulullah SAW yang dirasakan sulit itu hanya singkat sekali. Sa'atil usrah yang disampaikan dan digambarkan, kita bisa mendapatinya bahwa bagaimana di dalam tafsir yang diterbitkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia,
mengenai terminologi sa'atul usrah ini dijelaskan secara khusus bahwa sesungguhnya periode kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat singkat sesungguhnya, sampai dengan kemudian Allah memberikan pertolongan dan memberikan kejayaan dan kemenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya ketika kita mendapati apa yang disebutkan di dalam ayat ini, bahwa penggalan kehidupan kesulitan itu, ketika kita menyikapinya dengan sepenuh hati, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka periode itu sangat singkat sekali kita hadapi. Apalagi kalau seandainya kita memperhatikan bahwa yang akan dijalani oleh kita semuanya dalam kehidupan dunia ini yang sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti. Sebagaimana kita bisa mendapati kemuliaan didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dalam periode itu dihinakan, dijatuhkan, dan segala sesuatu pun dilakukan terhadapnya oleh orang-orang yang tidak menyukainya, kepada orang-orang yang tidak menyuka atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita melihat bahwa pada akhirnya kemenangan, kemuliaan, dan kejayaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepatutnya hal ini menjadi pula pembelajaran bagi kita, Bapak dan Ibu. Boleh jadi kita merasakan begitu banyaknya, kadang-kadang terasa beban di dalam kehidupan ini, begitu beratnya di dalam kita melangkah, sehingga boleh jadi mengantarkan kita kepada kegalauan, kepada kesedihan, kemarahan, dan sebagainya. Namun sepatutnya ketika pada hari ini kita telah mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan dalam peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saat-saat sulit di dalam kehidupan ini sangatlah singkat. Apalagi kita menyadari bahwa dunia ini memang pada hakikatnya sangat singkat, yang abadi itu adalah kehidupan akhirat kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan pula kepada kita semuanya bahwa di balik satu kesulitan itu fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah hamparkan begitu banyaknya kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan dengan paradigma bahwa di balik ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya sekedar cara Allah untuk menseleksi bagaimana cara kita memberikan penyikapan terbaik. Dan betapa kita bisa mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, walaupun secara khusus pada pagi hari ini digambarkan wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kembali kita bisa mendapati di dalam ayat ini bahwa Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang untuk kita semuanya. Memang kalau saat kita memperhatikan bahwa bagaimana para ulama dan mufassir menjelaskan mengenai keberadaan ayat 118 ini, bahwa hal ini terkait dengan 3 orang pengikut Nabi Muhammad SAW dari kalangan Ansor, yaitu Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Sesungguhnya mereka adalah umat Nabi Muhammad yang tekun dan sepenuh hati melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Namun sebagaimana yang telah kita dapati dalam penjelasan yang sebelumnya, dikarenakan begitu beratnya sesungguhnya situasi medan pertempuran, apalagi musim panas yang luar biasa yang dihadapi pada peristiwa Perang Tabuk itu sendiri, maka memang terdapat di antara mereka lemah imannya sehingga mereka tidak mengikuti peperangan itu sendiri. Namun Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi pembelajaran bagi kita, Bapak dan Ibu, bahwa sesungguhnya ketika kita melandasi segala sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuhnya keimanan kepada Allah, dan ketika kita dalam kelemahan iman kita mengakibatkan kita salah dalam mengambil keputusan, maka begitu beratnya penyesalan yang dihadapi di dalam kehidupan ini. Maka inilah yang ditunjukkan, diceritakan mengenai 3 orang sahabat Rasulullah, bahwa dengan mereka tidak ikut di dalam perang Tabuk itu menghadirkan rasa sesal yang luar biasa, seakan-akan setiap orang yang pulang dari perang Tabuk itu ketika melihat mereka seakan-akan hanya hinaan yang mereka dapatkan, rasa rendah diri yang luar biasa.
Namun inilah menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa kesalahan apapun yang kita lakukan, yang paling utama adalah kita menyadari bahwa yang kita lakukan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar, dan kemudian kita menyesalinya, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mendapati di dalam ayat ini, summa taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah pun memaafkan mereka agar mereka bertaubat. Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Dan semoga Bapak dan Ibu kita mendapati ayat ini bahwa tiada suatu hal yang kebetulan di dalamnya, melainkan ketika kita melihat ayat ini bukan hanya menghadirkan kisah pada masa Rasulullah ataupun pada masa-masa sebelumnya, namun setiap huruf kata dan ayat ini sepatutnya menjadi pembelajaran dan refleksi pula bagi kita semuanya, bahwa boleh jadi dalam kehidupan ini ada masanya kita lalai, begitu lemahnya iman kita sehingga tidak melakukan atas apa yang Allah perintahkan, atau boleh jadi begitu lemahnya iman kita pada saat itu dan kemudian kita melakukan sesuatu yang sesungguhnya dilarang dan tidak disukai oleh Allah ketika hal itu berlaku pada diri kita. Maka tiada lain yang kita lakukan, apalagi dan khususnya dalam bulan suci Ramadan ini, kita inventarisir kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan itu, dan kita sesali di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatan itu dan memohon sepenuhnya kekuatan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Allah akan membukakan pintu ampunan sebanyak-banyaknya, dan bahkan seluruh kesalahan masa lalu kita akan diampunkan oleh Allah apabila kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sepenuh keimanan, dengan sepenuh harapan kepada Allah semata. Nah, demikian yang dapat sama-sama kita hantarkan pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Betapa kita mendapati melalui 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Allah Maha Kuasa, Allah pemilik seluruh alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang Maha Penolong, Allah yang Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Sehingga sesungguhnya kalau sudah kita perhatikan hakikat daripada ayat yang kita baca pada pagi hari ini, melalui berbagai kejadian di dalamnya, sesungguhnya benang merahnya Allah menginginkan agar kita mengenal siapa sesungguhnya Allah. Dan kita mendapati sekali lagi pada ayat ini bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menghidupkan, Allah Maha Mematikan, Allah Maha Penolong, Allah tempat kita berlindung, Allah yang Maha Mengampunkan, dan Allah yang Maha Penerima Taubat, dan Allah Maha Penyayang. Innallaha huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim, Maha benar dan Maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya hantarkan pada pagi hari ini, dan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu apapun pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah titipkan, atas apa yang Allah amanahkan dan Allah ajarkan kepada kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu.